Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Akademi Kesehatan Mental, tempat belajar sehat mental yang sustainable dan komprehensif. Nah, bersama dengan aku, Ali Murtado, yang akan jadi host pada podcast kali ini, dan juga Mas Denny, jadi narasumbernya. Gimana Mas Denny kabarnya Mas? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya? Oke. Nah, jadi gini teman-teman, pada podcast kali ini, kita akan brainstorming soal bagaimana ambisi itu bisa ngebuat seseorang itu terpuruk atau terjatuh, atau ngebuat dia ngerasa berkembang dan bertumbuh gitu. Nah, di sini kita akan ngebahas soal dua side itu, yang dimana di sini kita akan sama-sama dapat penjelasannya dari Mas Denny. Siap Mas Denny? Oke. Siap ya? Ya. Oke. Nah, gini Mas, kalau menurut Mas Denny sendiri, ambisi itu apa sih Mas? Gitu Mas. Iya, ambisi itu ya normalnya manusia. Hmm. Ya setiap kita itu kayak punya ambisi gitu. Cuman ada yang ambisinya itu tinggi, ada yang ambisinya itu biasa saja, ada yang ambisinya itu rendah. Nah, aku mau bahas tentang kalau orang yang ambisinya itu biasa-biasa aja, itu cenderung ya dia kayak hidup tuh ngeflow kayak gitu, ngeflow. Kalau ada orang yang ambisinya rendah kayak gitu, orang-orang sekarang mungkin kayak bicaranya no lab gitu, No lab. sebenarnya no lab itu kan no life, no lab kayak gitu. Cuman untuk yang no lab ini mungkin kita akan bahas next video. Cuman untuk yang ambisinya tuh biasa aja, yaitu bisa ngeflow kehidupan. Nah, yang aku mau bahas adalah orang yang ambisinya tinggi nih. Ambisinya tinggi itu biasanya goal-goalnya itu goal hidupnya besar. Yes. Mimpinya besar, goal hidupnya besar kayak gitu. Cuman yang jadi masalah adalah bukan goalnya yang besar, cuman mayoritas orang yang ambisinya tinggi itu pengen tercapai sesegera mungkin. Oke. Nah, ini yang membuat kesehatan mental jadi mulai nggak stabil gitu. Ketika kok sekarang belum ya? Nah, orang-orang mungkin sekarang tuh familiar when ya kayak gitu. Dikit-dikit when ya kayak gitu. Itu sih, yaitu yang membuat kayak kesehatan mental itu jadi nggak stabil kayak gitu. Karena dikit-dikit when ya kayak gitu. I see. It's okay. Jadi kita bisa bilang ambisi itu bagus, tapi di setiap ambisi yang ada itu menemukan konsekuensi yang harus diterima sama individu itu Mas, gitu ya? Benar. Benar ya? Oke. Kalau menurut Mas Dedi sendiri gitu, hal terburuk apa yang akan dialami oleh orang yang mungkin punya ambisi yang besar gitu? Karena saya juga ngelihat bahkan diri saya sendiri gitu kan ya, cukup ambis, apalagi ketika mungkin 25 ke bawah gitu kan. Cuman itu saya memahami kondisi kesehatan mental gitu. Tapi ada nggak sih case di mana paling buruk dari suatu ambisi yang mungkin nggak terkendali atau begitu besarnya gitu? Mungkin sejauh Mas Denny tahu mungkin. Oke, jadi aku mungkin jawabannya ngelanjutin dari yang aku jelasin tadi. Setiap kita tuh sebenarnya butuh untuk ambis. Cuman kita itu perlu untuk menyadari bahwa stacking kita untuk mencapai ke goal tertentu itu ada yang namanya proses. Nah, nggak banyak orang cinta sama prosesnya. Orang pengen hasil gitu, cuman nggak semua orang itu cinta sama proses gitu. Nah, masalahnya adalah ketika itu sedang proses, terus kemudian nanya when ya kayak gitu tuh, sebenarnya dia perlu aware bahwa ketika proses ini berjalan dan langkahnya udah tepat, sebenarnya dia itu bukan udah tercapai atau belum. Case-nya bukan sehitam putih
sudah atau belum, ya atau tidak, enggak, tapi ongoing itu ya. jadi dia perlu nyadari bahwa ini akan tercapai, cuman belum saat ini gitu. Dia ini akan tercapai, ini pasti tercapai, ya bukan pasti 100% tapi akan bisa mengupayakan untuk mendekati goal, karena setiap step itu akan lebih dekat ke goalnya. Nah, ketika orang yang berambisi tinggi itu memiliki kesadaran ini, itu mentalnya akan lebih terjaga, karena nggak dikit-dikit kok belum short down gitu ya. Kok kadang-kadang orang yang ambisnya tinggi terus kemudian kok belum tercapai itu tuh jadi ada kecemasan yang muncul kayak gitu. Padahal orang memandang dia itu kayak udah luar biasa gitu, tapi dari dirinya sendiri kayak kurang gitu kan. Iya, agak memandang dirinya sendiri tuh, aku belum berhasil gitu. Iya. Aku belum jadi orang yang berhasil gitu. Padahal ya kalau misalkan ditengok prosesnya, mungkin terus kemudian apa yang sudah dia lakukan dibandingkan dengan awal dulu dia memulai itu udah jauh. Tapi karena memang belum sampai kepada titik goal yang diharapkan, jadinya banyak yang memandang ya itu belum berhasil, belum sukses gitu. Maka kita perlu memiliki POV bahwa ada yang namanya day one, ada yang namanya one day. One day itu bukan day one, dan one day itu mungkin day ke berapa ratus ya gitu. Iya. Kita sudah ada di angka day ke berapa gitu. Iya. Itu sih. Tapi ini relate ini Mas dengan case-nya adalah diri saya sendiri sih, gitu kan ya. Daftar LPDP, daftar ini, beasiswa itu, dari kampus ini, kampus itu, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya pengumuman itu pasti derdek, dan kalau misalkan lihat gak lolos itu kayak kayak menyesali semuanya gitu. Kayak seolah-olah kita nggak melihat ini Mas, usaha yang kita bangun selama ini kayak gitu. Hanya karena hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita kayak gitu. Apakah itu tandanya kita belum aware bahwasanya kita sepenuhnya belum bisa memahami proses, Mas? Oke. Gini, aku memandang sebenarnya contoh LPDP kali ya. LPDP mungkin sampean lebih kepikiran dulu LPDP mulai dari S1 bisa dapat LPDP buat S2 kayak gitu. Nah, LPDP ini apakah goal atau jalan? Goalnya kan sebenarnya S2, S2 gitu kan. Benar. Nah, LPDP ini lebih dipandang sebagai jalan. Nah, toh pada akhirnya sampean sekarang juga sudah lulus S2 gitu benar. So berarti seperti yang aku bilang tadi, ketika kita itu berjalan di jalan yang tepat, kita itu pasti akan nanti sampai ke goalnya. Tapi kita juga perlu melihat jalan yang kita lalui itu pas nggak untuk kita kayak gitu. Nah, in case tadi misalkan daftar LPDP terus kemudian nggak keterima ya. Coba dilihat apa yang sudah dipersiapkan untuk mendaftar LPDP itu. Mungkin belajarnya, mungkin dari segi menyiapkan bahasa Inggris untuk TOEFL-nya gitu. Nah, itu kan udah ada progres yang terjadi di sana gitu. Nah, kan dibandingkan dengan sebelum mempersiapkan diri itu, kita sudah perlu memahami bahwa value diriku itu udah naik kayak gitu. Iya sih. Ada value naik di sana. Nah, terus kemudian ketika ternyata jalan ini tertutup untuk aku kayak gitu. Maka kita perlu mencari jalan lain dengan goal yang sama. Dan itu terbukti sampean sekarang lulus. Dengan tanpa beasiswa kayak gitu. Tanpa beasiswa LPDP atau beasiswa yang lain. Case-nya adalah goalnya tercapai. Mas ya. Cuman ya memang perlu switch the way, strategi gitu ya Mas ya. Strategi switch jalannya perlu berubah kayak gitu. Itu sih. Jadi ambis tinggi itu bagus, tapi perlu diiringi bahwa misalnya sampean kan S2 itu goal yang tinggi yaitu untuk kondisi tertentu. Nah, kemudian ketika satu jalan tertutup dan sampean bisa, ternyata ada jalan lain yang dilalui dan ternyata berhasil works, itu adalah hal yang bagus untuk kita terapkan juga. Artinya kita nggak memandang goal itu tercapai hanya bisa dengan satu jalan.
goal itu bisa tercapai dengan jalan yang lain mungkin. Mungkin salah satu jalan tertutup kita pakai jalan yang lain. Yes, Tapi benar. goal tinggi itu boleh untuk ya. Dan kita perlu untuk menyadari bahwa semua itu berproses, semua itu ada waktunya. Ada waktunya ya Mas ya. Karena emang bener sih Mas, yang bikin kita shutdown, yang bikin kita kayak secara mental itu terguncang, itu adalah kita menempatkan waktunya itu loh Mas. Ya, sesuai dengan timeline-nya kita gitu. Bener. Kayak aku rasa ketika saat itu kayak, waduh itu 2023, 2024 kayak terguncang banget gitu kan. Emang timeline itu ya Mas yang timeline bisa itu yang bener. Misalkan ya, apakah dari S1 ke S2 itu goal yang nggak mungkin? Mungkin. Dari S2 mungkin nanti sampean pengen S3 gitu. Benar. Apakah mungkin tercapai? Mungkin. Tapi kalau misalkan dibatasi waktu harus S3 tahun depan ya nanti dulu nanti gitu. Benar, Kayak setuju gitu. lagi, Apakah itu sesuai relevan kayak gitu? Nah, perlu dipertanyakan lagi. Jadi sebenarnya kalau misalkan goal tinggi itu oke aja, tapi perlu dilihat bahwa waktunya itu barangkali timeline-nya nggak sesuai dengan timeline kita. Yes. Tapi bukan berarti kita juga nggak memperjuangkan itu ya Mas ya. Yang penting kita nyiapin sebaik mungkin. Gitu ya Mas. Gitu. Oke. Tapi di sini artinya adalah ambisi itu nggak salah ya Mas ya? Nggak salah ya? Sama sekali nggak salah. Justru bagus. Karena bayangin kalau misalkan orang itu nggak punya ambisi kayak gitu. Hidup itu kayak nggak jadi nggak jadi ada arahnya ya pertama. Jadi nggak ada punya arah, terus kemudian jadi nggak ada sesuatu yang perlu diperjuangkan, dan kita nggak ada improve ke diri kita, kita nggak nge-improve value kita. Di sisi lain juga kita jadi nggak bisa membuat diri sendiri jadi lebih bermanfaat buat orang lain juga gitu. Ketika ambisinya nggak ada. Berarti di sini kita bisa bilang ambisi itu nggak salah dan itu harus. Cuman kita kalau ambisi doang itu kita akan kesulitan juga ya Mas ya. Karena kayaknya di situ di ambisi itu kita harus punya skill lain gitu ya Mas ya. Bener. Dan ini sih, ya teman-teman mungkin juga udah baca buku Atomic Habit gitu. Cuman buat teman-teman yang mungkin belum membaca gitu. Aku poin-poinnya ini mungkin relate dengan pembahasan ini kayak gitu. Goal yang tinggi itu bagus, cuman ya perlu langkah-langkah yang perlu dilakukan setiap hari, yang mungkin itu akan terasa membosankan hal yang sama setiap hari ya. Cuman akan ada titik di mana nanti itu tuh nanti eksponensial kayak gitu. Kayak misalkan bahasa sederhananya adalah 1% lebih baik setiap hari. Orang akan menerka-nerka sebenarnya apa sih 1% lebih baik setiap hari. Melakukan hal produktif yang sama dengan hari kemarin, itu udah 1% lebih baik kayak gitu. Karena jadinya aku udah day 2, udah day 3, udah day 4 kayak gitu. Udah 4 hari melakukan, itu dibandingkan 0 hari melakukan, itu kan udah jauh lebih baik kayak gitu. Nah, nanti akan ada day kesekian di mana itu nanti akan terjadi eksponensial. Oke. Dan buat teman-teman yang ambisnya tinggi ini, andalkanlah itu. Aku sepakat dengan kata jatuh cintalah dengan kebosanan. Jatuh cintalah dengan sesuatu yang diulang-ulang. Yang itu aja ya. Itu aja kayak gitu. Orang-orang yang ambisi tinggi mungkin akan akan sering berjumpa dengan kebosanan. Nah, jatuh cintalah dengan kebosanan itu. Melakukan hal-hal yang sama. Tapi samanya itu ya meningkatkan kita punya value ya Mas ya. Bukan kebiasaan yang buruk. Ya, benar. Soalnya pernah sih saya ngelihat di bio influencer itu kayak documenting is boring life gitu. Kayak dia mendokumentasi kesehariannya yang itu aja gitu. Kayak bangun pagi kerjain apa, self care gitu kan ya, olahraga. Terus kerja, sore istirahat, kerja lagi, malam tidur, pagi gitu-gitu terus gitu. Mungkin itu gitu ya Mas ya. Iya,
Oke, membosankan, membosankan, tapi ya itu yang akan nanti satu titik eksponensial. Oke. Tapi saya pernah dapat statement kata salah satu influencer bahwasanya ada satu hal yang menghancurkan manusia, Mas. Salah satunya adalah ambisi. Oke. Itu menurut Mas gimana? Ambisi akan menghancurkan manusia ketika satu, dia memaksakan jalan. Katakanlah ya satu jalan tertutup, dia nggak mencoba jalan yang lain, tapi mencoba untuk memaksakan jalan itu jadi jalannya. Contoh, ya ini mungkin beberapa tahun yang lalu ya, kalau sekarang kayaknya mungkin udah nggak terlalu semakin sedikit kali ya. Jadi PNS. Oh, oke. Jadi PNS. Di satu titik, di satu tes nggak lolos nih, tapi dia memaksakan dengan cara yang kotor kayak gitu, terus kemudian memaksakan jalan itu sehingga itu jadi merugikan orang lain kan, yang harusnya di kuota itu untuk orang lain, kemudian untuk dirinya kayak gitu. Itu akan menghancurkan manusia ketika itu dipaksakan satu jalan. Ya, Mas, ya. Yang kedua adalah ketika tadi timelinenya itu dipaksakan. Timelinenya dipaksakan. Aku mau bicara politik tapi nggak enak. Iya, janganlah ya. Jangan. Tapi aku paham sih itu. Penonton juga pasti udah tahu kan. Paham. Ya, tapi enggak, kita akan bahas yang lain deh. Kita akan bahas kalau misalkan timeline itu dipaksakan bahwa ya sepertinya misalkan contoh nih, Saman kan habis S1 pengen langsung S2 misalnya, tapi karena kondisi-kondisi tertentu mungkin terus kemudian belum bisa langsung S2. Tapi ternyata ada momentum indah nantinya ketika Saman, oh ternyata aku bisa loh membiayai diriku sendiri untuk kemudian yang bisa S2 kayak gitu. Nah, itu akan jadi sesuatu yang indah dibandingkan dengan mungkin ketika habis lulus S1 langsung kemudian lanjut S2 tanpa persiapan yang matang. Mungkin nanti akan dari secara pengalaman iya. Mungkin dari segi dari finansialnya belum memiliki backup yang cukup kayak gitu. Karena S2 kan ya lumayan ya biayanya ya. Enggak murah banget gitu, gitu. Dan lain sebagainya kayak gitu. Aku sepakat sih dengan kata-kata sesuatu tuh akan indah pada waktunya kan. Tapi yang diusahakan. Yang diusahakan ya. Bukan menunggu doang. Oke. Itu untuk orang-orang yang ambis, kayaknya itu bisa jadi advice yang apa ya? Yang klasik gitu. Yang klasik ya. Advice klasik, tapi kalau misalkan direfleksikan ternyata relate. Soalnya ya Mas, kayak aku juga melihat fenomena di lingkungan ya, kayak orang ini ambis gitu Mas, dia pekerja keras gitu, tapi nggak make it kayak gitu, nggak sukses gitu, gitu. Padahal udah ngelakuin apapun kayak gitu, udah mengorbankan semua uangnya, gitu, sampai hutangnya banyak kayak gitu kan. Kalau dia tuh orangnya sangat aktif kayak gitu dan ambisinya gede gitu, tapi dia bisa hancur kayak gitu, keluarganya bisa hancur dan sebagainya kayak gitu, itu karena ambisi kayak gitu. Nah itu aku jadi kayak relate sama salah satu influencer yang bilang itu gitu kan ya, dan aku jadi merefleksikan kayak dulu aku sangat ambisi banget dia umur 25 ke bawah dan sekarang masih ambis gitu, cuman udah bisa mengelola ambisnya itu supaya nggak nge-kill diri kita gitu. Kayak dulu tuh ambisi itu nggak tenang gitu Mas, kayak ini gini kayak, padahal kita itu nggak bisa kayak gitu loh sebenarnya. Makanya aku pernah dapat advice dari psikolog temanku juga gitu, kata dia, mungkin kamu harus lebih tenang aja Silly gitu. Hah? Pada waktu itu kayak klasik banget gitu. Klasik Mas. Kayak apa sih? Iya, ini loh kita nih udah pengen ini fighting loh, kita nih petarung loh gitu Mas. Makin kesini kayak anjir ternyata belum cukup dewasa ya pada saat itu kayak gitu. Kadang iya sih, kadang kayak kita tuh menemukan nasihat di masa lalu yang kayaknya dulu tuh enggak banget, tapi ternyata sekarang
oh iya juga. Benar. Ya kadang itu sih kayak nemu aha momennya itu setelah berapa Udah tahun lama, kemudian. benar, setuju, benar. Bener. Aku juga banyak sih kayak gitu tuh. Iya kan? Banyak kayak gitu tuh. Aduh. Kayak kadang dulu sesuatu nasihat yang kayaknya, oh ini bener, tapi ternyata setelah kesini kayaknya yang dulu nggak bener-bener amat kayak gitu. Nemu juga kan kayak gitu. Iya. Benar. Nah, terakhir nih Mas, mungkin sampean punya advice atau pertanyaan yang dijawab sama audiens bebas buat mereka tentang ambisi ini. Silakan Mas. Oke, buat teman-teman yang nonton ini, yang pertama ketika teman-teman itu memiliki ambisi yang tinggi, aku acungin jempol dulu, apresiasi. Karena banyak orang yang bermimpi mengubah dunia, itu adalah mereka yang berhasil melakukannya. Yang pertama itu. Karena orang-orang yang tidak pernah berpikir mengubah dunia, dia tidak akan melakukan itu. Nice. Satu. Tapi yang kedua, kita perlu memahami bahwa semua itu ada waktunya. Semua itu ada timeline-nya, yang mana itu seringkali itu tidak bisa kita paksakan. Dan juga coba lihat bahwa orang-orang sukses itu biasanya di usia berapa sih? Oh, siap. Ya. Mungkin kita akan di media sosial di era ini itu kita akan sering terpengaruh. Oh, usia ini kok udah dapat ini, usia ini udah dapat ini. Tapi coba kita lihat secara keseluruhan orang di dunia atau di Indonesia udah deh kayak gitu. Yes. Orang rata-rata sukses di usia berapa sih? Yes, gitu. setuju. Itu maka kalau misalkan teman-teman udah mulai berprogres dengan sesuatu yang bermanfaat dan produktif, yakinlah suatu saat nanti akan capai goalnya itu. Goal yang besar itu akan tercapai. Iya. Tapi nggak sekarang. Oke. Jadi tenang aja. Tenang aja selama teman-teman itu on the track ya. Ya, on the track kayak gitu. Dan jatuh cinta dengan kebosanan. Akan you will make it ya. Iya, make it. Oke. Katakanlah misalkan belum berhasil di angka 100. Angka 60, 70 jauh lebih bagus daripada 0 sama sekali. So, jangan pandang diri sendiri sebagai orang yang gagal. Jangan pandang diri sendiri sebagai orang yang tidak berguna. Karena gagal di kesempatan ini, masih ada kesempatan-kesempatan yang lain yang mungkin aja belum dicoba. Kayak gitu. Dan pertanyaan untuk teman-teman adalah yang nanti mungkin bisa direfleksikan sebelum tidur. Sejauh mana sih progres yang sudah dilakukan dibandingkan hari pertama? Sejauh mana ya Mas? Sejauh mana? Di angka 1 sampai berapa? Sampai 100. Itu udah day ke berapa itu ibaratnya. Karena ya apakah 100 itu kemudian berhasil? Enggak, tapi indikator sederhana yang membuat kita itu ketika udah mencapai 100 effort kayak gitu. Effortnya udah effort ke 100 kayak gitu. Akan melakukan hal yang sama sampai day ke 100 itu jadi indikator yang kuat bahwa oh kita on the track nih. Iya. Jadi saya ini ya Mas ya, kayak menginternalisasi apa yang sampean sampaikan itu relate dengan saya dulu Mas. Kayak ini kapan aku S2 nih, kapan aku S2 gitu-gitu. Sampai di dalamnya itu udah les ini itu gitu-gitu kan. Tapi pada akhirnya Tuhan tetap memberikan cuma lewat jalan yang berbeda gitu ya. Dan di situ saya bisa lihat bahwasanya goals itu jadinya adalah sebuah efek ya Mas ya. Iya, benar. Bukan jadi tujuan utama banget malahan ya. Jadi kayak itu adalah efek dari kebosanan yang kita lakukan setiap harinya kali ya Mas. Yes. Dalam kata lain ya Mas. Seperti itu. It's okay teman-teman ya. Jadi itu quotes-nya gitu atau advice dari Mas Denny ngomongin soal ambisi. Dan pertanyaannya juga tadi bisa direfleksikan kepada teman-teman bagaimana apakah effort yang teman-teman lakukan sekarang itu udah seberapa jauh gitu dengan hari pertama teman-teman ngelakuin itu kayak gitu. Oke, Mas Denny, mungkin thank you untuk sharingnya, brainstormingnya, dan barangkali ini bisa ngebantu teman-teman yang mungkin lagi rasa stuck sekarang
atau lagi safe word-nya turun karena mungkin lagi gagal atau lagi proses yang mungkin gak sesuai dengan ekspektasi mereka. Dan kita akan kembali di podcast selanjutnya. See you teman-teman. See you in the next video.